kasih untuk yang punya doa. Jadi hari ini kita akan lanjut di pembelajaran. Sebelum itu saya akan periksa kehadiran. Apakah hadir semua hari ini? Tidak, Pak. Hadir semua? Tidak, Pak. Sampai tidak masuk? Ada beberapa yang tidak hadir. Iya. Bisa disebutkan? Siapa? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Keterangannya apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada keterangan. Terus? Ada Randy. Randy keterangan sakit ya. Terus? Laurin Nasraf. Sakit. Lanjut, penyadat. Bayan Jawan. Kemana ini? Berapa minggu tidak masuk? Kurang tahu, Pak. Apa ya? Iya, Pak. Siapa? Ikut tidak, Pak. Untuk tiga. Keterangan? Bajunya, Pak. Bajunya basah? Iya, Pak. Sudah, yang itu hadir semua ya? Aldo, Pak. Aldo, Pak. Oh, masih ada? Aldo. Oh iya, oke. Baik, jadi sudah saya catat sini yang hadir dan yang tidak hadir. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk di pembelajaran. Pembelajaran hari ini yaitu berkaitan dengan sistem pendingin mesin, ya. Pendingin mesin. Tentunya di sini dalam sebuah kendaraan itu pasti banyak sekali komponen-komponen atau sistem-sistem yang saling mendukung sehingga kendaraan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satunya yaitu ada sistem pendingin. Ya. Sebelum lanjut, ya, jadi dalam pembelajaran kali ini yaitu tentang sistem pendingin, kita akan mempelajari yaitu tentang bagaimana itu sistem pendingin itu bekerja, kemudian tentunya tentang fungsi komponen. Ya, itu ada pada tujuan pembelajaran. Kita akan menganalisis fungsi dan cara kerja sistem pendingin mesin. Kemudian yang berikutnya kita akan mengidentifikasi setiap komponen sistem pendingin mesin dan menjelaskan fungsinya masing-masing. Itu harapannya nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa tahu tentang sistem pendingin mesin, bagaimana itu dia bekerja, dan kita bisa tahu komponennya, cara kerjanya di dalam sebuah mesin. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Oke, selanjutnya bagaimana? Masih semangat semua ya? Sepi-sepi. Belum sarapan? Sudah ya? Ya. Ya masih. Untuk penilaian kita, jadi akan dilakukan penilaian dari awal, pertengahan dan tidak akhir. Jadi selama proses nanti ada dilakukan penilaian proses ya. Dan di akhir nanti ada penilaian akhir dalam tes. Itu tesnya mungkin langsung saya bagikan lewat tim grupnya nanti dikirim kembali bagi saya, gitu ya. Jadi penilaian proses dilakukan selama pembelajaran. Kalian ikuti proses pembelajaran untuk dilakukan penilaian setiap proses. Jadi itu mungkin yang selanjutnya. Oke. Yang selanjutnya berikut. Jadi sebelum saya lanjut, ada sebuah pertanyaan, apa yang sedang terjadi pada mobil
mobil ini, kemudian mengapa hal ini bisa terjadi, bagaimana kerja agar mesin tidak mengalami hal ini. Nah, ini ada sebuah video, nah ini bisa diputar, dan sebuah gambar. Ada yang bisa tahu itu gambar apa? Yang ini temperatur suhu mesin. Ya, Adit ya, benar ya. Ini temperatur suhu mesin. Menunjukkan ke apa ini? Jarumnya menuju di A. Kalau A itu ada yang tahu enggak? Panas. Oh, panas ya. Bagus. Oke. Kalau yang ini ada seksinya asap. Ini apa isinya? Coba kita lihat bersama. Ya, kira-kira dari video tadi, kenapa terjadi seperti itu? Ada yang tahu nggak? Mesinnya kenapa seperti itu? Overheat. Apa itu overheat, Pak Is? Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Is. Panas mesin berlebihan, gitu ya? Panasnya mesin berlebihan. Jadi istilahnya overheat, panas berlebihan. Jadi mesinnya langsung mengeluarkan asap begitu. Ya, sebenarnya ini asapnya ini karena dia punya tutupnya dibuka ya, dibuka. Jadi untuk menurunkan panasnya itu. Jadi supaya mesinnya bisa menggunakan kembali. Oke, jadi itu tadi ada sebuah tayangan yang sudah kita saksikan bersama. Nah, pada sistem pendingin itu juga sering mengalami yang namanya masalah ya, problem. Contohnya seperti tadi mesinnya itu yang sering terjadi pada sistem pendingin. Ya, mungkin itu di awal pengantar saya untuk pembelajaran ini. Jadi sebentar setelah ini kita akan berdiskusi bersama berkelompok, secara berkelompok. Nanti kita akan diskusikan bagaimana mesin itu bisa mengalami hal seperti ini, ya. Kemudian nanti bagaimana solusinya dan apa yang harus kita kerjakan, nanti kita akan simak bersama, kita akan diskusikan bersama. Kemudian komponen-komponennya seperti apa yang harus kita periksa, mungkin harus kita cek. Nah, nanti silakan didiskusikan bersama dengan teman-teman sekelompok. Begitu ya? Oke, ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada? Oke, jelas ya? Oke, jadi kita lanjut. Ya, jadi sebentar kita akan berdiskusi kelompok berkaitan dengan masalah yang seperti tadi. Jadi kan pada mesin itu ada yang masalah-masalah seperti jadi sebentar kita akan berdiskusi secara berkelompok berkaitan dengan sistem pendingin. Ya. Jadi kalian nanti akan di sana nanti akan mencari tahu, ya, mencari tahu masalah-masalah yang bisa terjadi. Jadi nanti ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan sebagai petunjuk untuk mengerjakan diskusi. Jadi di sini nanti diskusinya ada 3 langkah ya. Pertama merumuskan pertanyaan. Ya, jadi di LKPD nanti dibagikan ada kalian akan merumuskan pertanyaan, kemudian mencari jawaban dari berbagai sumber. Jadi pertanyaan sudah dibuat,
kalian cari apa ya Jawabannya. kemudian analisis dan diskusikan dengan teman apa yang kalian temukan. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, untuk efisien waktu mungkin bisa kita bagi kelompok. Satu kelompok 4 orang ya, mungkin saya bisa bagi berhitung 1 sampai 4 ya. Oke, mulai dari Nanda, silakan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Oke, silakan. Silakan bergabung di kelompoknya, waktu 2 menit. Baik. Satu siapa? Kelompok 4 masih saja. Mana kelompok 1? 1, kemudian 2, 3, 4. Kamu nggak tunjuk dari kaki. Ini lembaga kerjanya. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di setiap kelompok itu ditulis nama anggotanya. Kemudian saya juga membawakan ini ada sumber ya, buku modul bisa sebagai bahan bacaan kalian. Kelompok 2, silakan. Oke, jadi sebelum lanjut perhatikan dulu. Jadi di diskusi ini nanti kalian akan merumuskan pertanyaan, ya, berkaitan dengan sistem pendingin. Ya tadi yang di atas, nah ini ada di mesin itu biasa terjadi seperti ini, ya. Jadi mesin yang biasa terjadi overheat atau panas berlebih, tiba-tiba mesinnya mogok ya, karena mungkin pengaruh sistem pendingin. Jadi itu hal bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar di sini berkaitan dengan sistem pendingin. Kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Silahkan kalian rumuskan pertanyaan di LKPD. Ya, yang pertama kalian berpertanyaan. Kemudian pertanyaan itu nanti kalian jawab dengan cara didiskusikan ya. Diskusikan, kemudian dianalisis, diskusikan dengan teman kelompok. Jadi sumbernya kalian bisa menggunakan buku, bisa kalian menggunakan media, internet, bisa browsing, silakan sumbernya untuk mencari jawaban dari pertanyaan itu. Kemudian di pertanyaannya bisa contohnya seperti ini ya. Contohnya apa saja komponen yang terlibat dalam sistem pendingin mesin. Jadi tadi kan mesin ada bermasalah ya. Jadi kalau bermasalah itu apa saja yang bermasalah? Itu tentunya dia ada komponen di sana ya. Ada komponen. Nah, dari komponen itu bisa terjadi masalah. Oleh sebab itu kalian di sini bisa merumuskan pertanyaan seperti ini contohnya. Apa saja yang terlibat dalam sistem pendingin mesin? Kemudian bagaimana air bisa bersirkulasi dalam pendingin mesin? Ya. Untuk tambahan di sistem pendingin mesin itu, ya. Jadi sistem pendingin mesin itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis sistem pendingin. Yang pertama itu ada sistem pendingin Cairan.
Oke, betul sekalian di cairan ya. Yang berikutnya ada sistem dengan pendingin udara. Ya, saya kira kalian sudah tahu. Ini sudah mungkin ada beberapa yang sudah belajar, jadi tahu karena yang minggu lalu kan sudah disampaikan ya materinya, sudah kasih materi untuk pertemuan ini. Jadi kalian sudah belajar, ada sedikit tentang sistem pendingin mesin itu ada jenisnya ada dua ya, pendingin air dengan pendingin. Tapi fokus kita hari ini itu tentang sistem pendingin air ya. Pendingin air. Nah, jadi silakan dirumuskan pertanyaannya ya berkaitan dengan sistem pendingin mesin. Oke, ada pertanyaan? Silakan sebelum dilanjut. Dari kelompok 1 ada? Ya. Kan kita cari pertanyaannya itu kita sendiri jawab. Ya. Jadi kalian buat pertanyaan kemudian yang berkaitan dengan sistem pendingin mesin. Jadi kalian munculkan apa yang ingin kalian tahu. Intinya begini, kalau kalian mau tahu sesuatu, kalian harus apa? Bertanya. Jadi kalian tanyakan, oh saya mau tahu ini. Jadi kalian habis kalian tanya, otomatis itu kan kalian membutuhkan ya. Nanti jawabannya kalian cari, kita cari diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Siapa tuh temannya ada yang tahu, siapa tuh temannya sudah ngerti. Jadi saling berbagi. Ya, begitu ya, baik. Oke. Ada lagi kelompok 2. Berikutnya. Ada? Oke, kalau tidak ada, silahkan dikerjakan dulu. Ya, diskusinya saya kasih waktu sekitar 30 menit. Ya, 20 menit atau 30 menit untuk berdiskusi. Silakan. Mungkin ini bisa jadi sebuah panduan juga. Ini adalah skema dari sistem pendingin. Ya, mungkin kalian akan bertanya, dapat pertanyaan dari sini. Apa yang kalian butuhkan pada bagian-bagian ini? Silakan didiskusikan. Sudah dapat pertanyaannya? Ya, silakan. Ya. Nah, jadi di sini ada contoh apa saja komponen yang terlibat. Kemudian bagaimana air bisa bersirkulasi. Mungkin kalian bisa tambahkan pertanyaan yang lain. Ya, mungkin juga ini bisa dimasukkan. Kemudian tambahkan lagi dengan pertanyaan yang lain. Oke, silakan. Dapat pertanyaan? Ini jawaban bisa di lembar sebaliknya ya. Yang sudah di lembar kosong bisa di lembar sebaliknya. Wah, ini bagus nih pertanyaannya ini ya. Oke, sudah dapat satu pertanyaan.
Sudah? Jawabannya belum? Ya, silakan dicari jawabannya disebutkan sama. Apa jawab pertanyaannya Mas? Iya, iya. Oke, silakan dijawab. Didiskusikan sama. Kemudian nanti setelah dijawab analisis informasinya, jelaskan bagaimana proses sirkulasi air pendingin dari awal sampai akhirnya. Kemudian buatkan tabel berisi nama komponen dan fungsi. Silakan di. Oke, jadi kalau sudah dapat pertanyaan, silakan didiskusikan, dijawab. Setelah itu, ya, setelah itu nanti di nomor diagram berikutnya itu ada kalian disuruh membuat sebuah diagram ya tentang alur dari sistem pendingin. Bagaimana model alurnya? Pak, ya, ya bisa di halaman belakangnya di sini. Kalau kurang bisa.
dijelaskan seperti itu. Ya. Ya, berarti intinya kebocoran lah. Selain kebocoran kira-kira ada nggak yang menyebabkan dia rusak? Akan nanti didiskusikan, ya. Oke, radiator. Jadi kalau dia bentuknya rusak itu walaupun kelihatannya tidak bocor, tapi saat kondisi mesin panas kan, nah, itu bisa terjadi apa? Penguapan bisa masuk. Sudah selesai? Mana Vicky? Sudah berapa pertanyaan? Sudah dijawab. Apa itu? Penyebab utama mesin motor sudah berarti
Di mana? Kalau dia di dalam mesin nggak ada yang menggerakkan, dia akan bisa sirkulasi. Apa dia yang menyebabkan air? Ada? Sirkulasi di dalam mesin. Lain, ini silakan dicari. Kemudian ini jawab. Kemudian nanti ditentukan ya, ini kan ada dasarnya. Ya, perhatikan untuk semua kelompoknya. Di skema sistem pendingin ini kan belum ada alur aliran sirkulasinya. Nah, nanti bisa ditambahkan aliran sirkulasinya bagaimana, kemudian komponennya apa saja, nanti bisa kalian tambahkan. Oke? Yang sudah menjawab pertanyaan, silakan bisa dilanjutkan membuat skemanya dari sistem pendingin. Ini 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Ya, jadi mungkin untuk gambarnya bisa kalian buat skema biar tidak terlalu besar, dan ini yang jelasnya alirannya itu jelas. Ya, kemudian nanti dikasih keterangan komponen.
gambar atau ini di sini? Ya ada fotonya. Ini kayaknya. Boleh jawab. Ini. Terus? Ini ada saran. Jelaskan bagaimana proses sudah belum? Ini lagi komponen nama komponen dari sini. Jadi macam tabel komponen. Bisa bentuk tabel atau bisa dikatakan. Kemudian setelah itu bagaimana sistem bekerja kalau kalian jelaskan bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan tanpa ada masalah. Kalian jelaskan prosesnya seperti itu, mulai dari apa sampai dia bisa dilihatnya, bisa bekerja berputar terus itu. Yang skema itu berapa ini? Kalau begini juga tidak apa-apa. Gimana Tomo? Mas Tomo. Udah, kelompoknya Esa udah
Gimana sehat? Ada masalah? Oke, 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi ya, kita akan presentasikan hasil diskusinya.
Ya, oke, habis waktunya ya. Jadi sudah cukup lama kita diskusi sama kelompok. Ya, jadi sekarang waktunya untuk menyampaikan hasil yang telah diperoleh dari diskusi kalian bersama. Oke, sudah selesai kan? Sudah ya? Oke. Oke, semua masih semangat? Kelompok 2 gimana? Masih semangat? Oke. Ya, kita ice breaking dulu sedikit. Tetap semangat. Kita main tepuk-tepuk saja. Ya, ada yang sudah tahu mungkin? Belum? Nah, ada tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3. Ini untuk melatih konsentrasi. Ya? Ya. Kamu tepuk 1 itu jawabannya, kalau saya bilang tepuk 1 berarti 1 kali. Terus jawabnya yes. Yes. Terus 2 oh. Tepuk 3 semangat. Bisa? Oke, kita mulai supaya agak semangat sedikit. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Belum konsentrasi, kita ulang. Tepuk 1 itu tepuk 2 tepuk 3 sudah deh? Ya Pak. Nah, jangan salah lagi. Tepuk 3 tepuk 2 tepuk 1 tepuk 3 tepuk 1. Oke, tepuk tangan. Ya, masih semangat semua. Oke, jadi untuk selanjutnya akan kita lihat bagaimana hasil diskusi dari masing-masing kelompok berkaitan dengan materi kita tentang sistem pendingin tadi ya. Jadi tadi sudah diskusikan bersama tentang sistem pendingin itu kenapa bisa sampai terjadi overheat dan kenapa begitu pentingnya sistem pendingin. Jadi tadi sudah banyak yang telah didapat dari hasil diskusinya. Pertanyaan dari masing-masing kelompok mungkin sudah dijawab semua. Sekarang
semua menyampaikan kepada teman-teman semua, mungkin ada yang kurang atau ada yang bisa ditambahkan. Nanti sebentar kita lihat bersama ya. Oke, yang pertama kelompok berapa yang mau menyampaikan hasilnya? Dari kelompok 1 Pak. Kelompok 1? Ya Pak. Ya, silakan. Dari kelompok 1 kita kasih semangat dulu. Semangat kelompok 1. Langsung saja soal langsung. Berdiri Pak. Kasih semangat dulu. Kasih tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 memperwakilan dari teman-teman saya akan memaparkan materi yang telah didapatkan hasil diskusi dari kami, yaitu yang pertama, apa penyebab mesin overheat. Yang kita dapatkan dari hasil diskusi yaitu kurang lebihnya kekurangan cairan pendingin atau air coolant, radiator bermasalah, termostat yang rusak, water pump rusak, tutup radiator rusak, kipas pendingin yang bermasalah. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa air radiator bisa berkurang? Kita jawabnya di sini hasil diskusi. Tutup radiator rusak yang bisa mengakibatkan berkurangnya air radiator, termostat yang rusak, dan kebocoran pada radiator dan kebocoran yang lainnya. Yang ketiga, apa penyebab air radiator tercampur dengan oli mesin yang sering terjadi? Itu kita hasil berdiskusi. Yang pertama itu gasket kepala silinder yang rusak atau bocor. Keretakan kepada kepala silinder dan silinder blok permukaannya tidak rata. Yang ketiga, bukan yang analisis informasi yang gambar itu Langsung kesimpulan. kesimpulan saja. Jadi saya akan mengumpulkan hasil diskusi saya dan kelompok. Kesimpulannya, air radiator bisa tercampur dengan oli mesin karena kerusakan pada komponen yang memisahkan kedua fluida tersebut, seperti gasket kepala silinder atau retakan pada blok mesin. Sementara itu, air radiator berkurang karena kebocoran, penguapan masuk ke ruang pembakaran atau overload atau komponen sistem pendingin yang sudah aus. Kedua masalah ini seringkali saling berkaitan dengan dan memerlukan penanganan segera untuk mencegah kerusakan mesin yang lebih parah. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Ya, kita kasih apresiasi dulu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2, 3, dan 4 dari hasil yang disampaikan dari kelompok 1? Silakan, Adit, mungkin ada. Tidak ada. Oke, sudah jelas. Oke, sudah jelas. Dari kelompok 2 sudah jelas. Ya, dari kelompok 3 sudah. Oke, jadi mungkin sebentar ya kita tambahkan, mungkin ada yang mau tambahkan dari kelompok 1. Oke, jadi mungkin itu dari hasil diskusi dari kelompok 1 tentang sistem pendingin. Mereka berdiskusi tentang kenapa mesin bisa mengalami overheat itu ya. Kenapa bisa mengalami overheat? Ya. Kalau mungkin saya tanya kembali, mungkin kalau dari kelompoknya Adit, mungkin ada kira-kira apa
penyebabnya dia bisa mengalami overheat? Mesin mobil mengalami overheat ketika suhu yang mengalami meningkat secara signifikan. Oke, jadi suhunya mengalami peningkatan secara signifikan hingga terjadi yang namanya overheat. Jadi suhunya berlebih begitu ya? Tidak sesuai dengan standar yang ada di mesin. Jadi suhunya meningkat. Oke, jadi mungkin sebentar kita akan simpulkan bersama apa yang sudah disampaikan. Kita lanjut dulu di kelompok selanjutnya. Jadi nanti mungkin sekalian kita simpulkan hasil dari presentasi dari masing-masing kelompok ya. Oke. Dari kelompok berikut, kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, silakan dari kelompok 2. Kita kasih semangat dulu. Kasih tepuk. 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Faisal. Yang pertama, sebutkan beberapa kelebihan sistem pendingin air. Jawabannya, temperatur pada semua bagian mesin lebih seragam. Ukuran mesin relatif lebih kecil sehingga tenaga untuk memutar cepat juga lebih kecil. Mata air dan air dapat meredam getaran mesin. Kemungkinan memperbaiki kecil walaupun dalam kerja berat. Konstruksi mesin lebih ringkas sehingga jarak antara silinder dapat dibuat lebih dekat. Yang kedua, sebutkan beberapa kekurangan sistem pendingin air. Mesin lebih berat karena adanya air pendingin. Lebih berat karena adanya air pendingin, radiator dan komponen pendingin lainnya. Waktu pemanasan masih lebih lama. Pada temperatur rendah diperlukan cairan anti beku. Kemungkinan terjadinya kebocoran sehingga menyebabkan overheating. Membutuhkan perawatan berkala. Sistem pendingin bekerja menurut 2 kondisi. Jelaskan. Saat mesin dingin. Alasan mesin dingin. Saat mesin dingin, air pendingin hanya bersirkulasi di sekitar mesin melalui saluran bypass dan kembali ke pompa air. Hal ini terjadi karena termostat masih tertutup dan air pendingin masih dalam keadaan dingin. 2. Saat musim panas. Pada saat panas, termostat terbuka sehingga air yang berada pada water jacket yang telah menyerap panas dari mesin kemudian disirkulasikan ke radiator untuk didinginkan dengan kipas pendingin, dan aliran udara dari gerakan kendaraan saat melaju di jalan. Air yang telah dingin kemudian mulai dialirkan kembali ke water jacket dan oleh pompa air. Oke, masih? Ya, silakan. Keduanya mesin dingin, termostat tertutup, cairan pendingin hanya bersirkulasi di sekitar mesin. Kedua, suhu kerja sekitar 80 sampai 90 derajat. Termostat terbuka, pompa air mengalir, cairan
Ketika mesin terlalu panas di atas 90%, 90 derajat, kipas radiator menyala. Tutup radiator, cepatkan tekanan ke tabung Oke, sudah. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk 1. Ya. Jadi itu dari kelompok 1. Tadi ada yang saya ini tentang sistem tadi apa tadi pertanyaan pertama tentang iya, jadi kelebihan dari sistem pendingin air ya. Jadi tadi membahas tentang kelebihan dari sistem pendingin air dibanding dengan sistem pendingin udara. Jadi dari sistem pendingin air itu dia lebih efisien untuk mendinginkan mesin, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau ada yang mau menambahkan? Ada? Sudah? Ya, kalau tidak ada kita lanjut dulu di kelompok 3. Nah, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oke, kita kasih semangat dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3. Oke, semangat semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa penyebab mesin overheat? Penyebab utama mesin overheat, mesin terlalu panas adalah masalah pada sistem pendingin seperti kegunaan cairan pendingin, outlet, radiator tersumbat, kipas tidak berfungsi atau kerusakan termostat dan pompa air. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi mesin yang terkena overheat? Untuk mengatasi mesin yang overheat, segera menepi ke tempat yang aman. Matikan mesin dan jangan langsung membuka tutup radiator saat panas. Buka kap mesin untuk mempercepat pendinginan. Setelah mesin cukup dingin, periksa level air radiator dan tambahkan cairan pendingin cepat gelap. Pertanyaan ketiga, apa fungsi sistem pendingin mobil? Fungsi utama sistem pendingin mobil adalah mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap stabil pada level optimal. Juga overheat harus berlebihan serta memperpanjang usia pakai mesin. Kesimpulannya, sistem pendingin bekerja dengan sirkulasikan cairan pendingin atau udara untuk menyerap panas dari komponen yang menghasilkan panas berlebihan seperti mesin, lalu membuang panas tersebut ke lingkungan melalui radiator dan kondensor, menjaga suhu agar tetap dalam kondisi optimal. Oke, kita kasih apresiasi untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan. Kelompok terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Apa saja komponen yang terlibat dalam pendingin mesin? Radiator, cairan radiator, pompa air, water pump, termostat, kipas pendingin, tutup radiator, selang radiator, jaket air, dan pengukur suhu. Bagaimana air bisa bersirkulasi di dalam mesin? Penyaluran air pendingin ke mesin saat mesin dinyalakan
terjadi overheat. Mesin mobil mengalami overheat ketika suhunya meningkat secara signifikan, melampaui batas operasional yang umumnya 99 derajat Celcius. Beberapa penyebab mesin mobil mengalami overheat: 1. Kekurangan cairan pendingin. 2. Kerusakan termostat. 3. Kipas pendingin tidak berfungsi. 4. Kerusakan pompa air. Analisa informasi. 1. Jelaskan bagaimana proses sirkulasi air pendingin dari awal hingga akhir. Pada saat mesin masih dingin, air pendingin hanya bersirkulasi di sekitar mesin melalui selang beripas dan kembali lagi ke pompa air. 2. Buatlah tabel berisi nama komponen dan fungsinya. Radiator, tangki cadangan, dan pompa air. Fungsi radiator adalah komponen yang berfungsi untuk meningkatkan cairan pendingin yang telah bersirkulasi dalam mesin. 2. Tutup radiator dilengkapi dengan tutup radiator yang bertekanan dan menutup rapat radiator agar air tidak mendidih meskipun suhunya mencapai 100 Celcius atau lebih. 3. Tangki cadangan terbuat dari bahan plastik yang komponen tertentu yang ditetapkan dekat dengan tutup radiator. 4. Pompa air berfungsi mensirkulasikan air pendingin dari water jaket ke radiator. Kesimpulannya, sistem pendingin sangat penting bagi mesin karena menjaga temperatur suhu agar tidak terjadi overheat dan panas berlebihan. Dan dari kelompok 4 ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita kasih apresiasi untuk kelompok 4 juga. Jadi terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi di sini jadi tadi kita sudah melihat atau kita menyaksikan bersama hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Kemudian untuk di akhir presentasi ini, siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan tentang sistem pendingin mesin, ya? Ya. Oke, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang sistem pendingin mesin. Sistem pendingin mesin sangat penting untuk mesin agar mesin selalu dalam suhu rendah dan tidak mengalami overheat. Semua komponen harus dalam kondisi baik agar sistem pendingin mesin bisa bekerja dengan baik. Oke, berikan dulu. Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi sistem pendingin itu sangat penting mesin agar mesin tidak mengalami yang namanya apa? Selalu dalam kondisi yang baik. Jadi dalam kondisi apapun, suhu mesinnya tetap dalam keadaan normal, gitu ya. Kemudian di sistem pendingin kita bisa lihat di sini. Saya akan menambahkan sedikit kesimpulan dari kalian tentang sistem pendingin mesin. Di sini ada skema yang ada tentang sistem pendingin. Jadi sistem pendingin itu bersirkulasi dalam mesin secara terus-menerus. Selama mesin dalam kondisi hidup, maka air pendingin ini akan bersirkulasi. Tujuannya apa ya? Tujuan untuk mengurangi panas yang ada pada dinding dan
Karena di silinder ini hasil pembakaran panas, panasnya harus dikurangi supaya tidak terjadi yang namanya overheat atau panas terik. Nah, di sini ada radiator, kemudian ada pipa selang, kemudian ada pompa, kemudian ada termostat, ada bypass, ada water jacket, kemudian ada tutup radiator dan dasar oil. Saya kira tadi sudah kalian sebutkan dari komponen dari sistem pendingin. Itu pendingin air ini ya. Oke. Jadi inilah sistem pendingin air. Nah, jadi setelah kalian nanti pelajari ini, selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan di praktek ya. Kita akan melihat tentang bagaimana sistem ini bekerja lebih jauh lagi dan bagaimana kita caranya akan melakukan pemeriksaan. Itu nanti akan di pertemuan yang selanjutnya. Ya. Oke. Jadi itu mungkin tambahan dari saya tentang sistem pendingin mesin. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sistem pendingin mesin adalah suatu kesatuan yang saling terhubung. Karena di situ ada beberapa komponen, dia tidak bisa bekerja sendiri, dia harus selalu dalam kondisi yang terhubung. Ya, kalau salah satunya kondisi tidak normal, maka tidak akan terjadi sirkulasi yang baik. Kerusakan satu komponen bisa mengganggu seluruh sistem. Sudah jelas tadi ya. Tadi ada yang kalian sampaikan di tiap-tiap kelompok. Misalnya ada kebocoran. Nah, kalau ada kebocoran berarti ada salah satu sistem yang mengalami masalah kebocoran. Jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Kita tidak hanya menghafal, tapi memahami mengapa setiap komponen itu penting. Jadi semua komponen itu penting. Kalian harus tahu bagaimana cara kerja dari masing-masing komponen itu. Karena di situ nanti akan kalian pelajari dan akan kalian lanjutkan di praktek. Jadi materi hari ini tidak cukup di sini. Kita akan lanjutkan materi ini di kegiatan praktek. Itu kalian akan lebih jauh lagi bagaimana melihat komponen dari sistem pendingin, melakukan pemeriksaan dan perawatan. Oke, itu mungkin ya. Jadi di akhir pembelajaran saya akan memberikan evaluasi. Nanti soal evaluasinya dikerjakan ya, dalam ada saya bagikan sebentar di link ya, di link WA. Oke, nanti sebentar diakses kemudian langsung dikerjakan, kemudian nanti soalnya dijawab dan ditunjukkan. Bisa ya? Jangan sampai melewati besok. Jadi mungkin sebentar langsung dikerjakan. Tidak banyak soalnya. Jadi langsung dikerjakan untuk asesmen akhirnya, untuk melihat kemampuan kalian tentang materi yang sudah disampaikan. Jadi mungkin itu di akhir pembelajaran kita hari ini. Di sini ada kata-kata motivasi untuk kalian. Teruslah bertanya, karena dari situlah ilmu baru kita. Jadi kalian harus selalu bertanya untuk mendapat pemahaman yang baru. Kalau kita tidak bertanya, katanya apa? Sesat di jalan. Makanya kita harus selalu bertanya, mendapatkan pengalaman yang baru. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk yang selanjutnya minggu depan materi kita akan kita lanjutkan dengan materi praktek ya, praktek dari sistem pendingin. Jadi jangan lupa dipersiapkan semuanya, termasuk baju kerjanya, jangan lupa dibawa untuk kita melakukan praktek pemeliharaan. Oke.
Sudah? Ya, silakan ketua kelasnya. Silakan Faisal, bikin doa. Dulu siap, gerak. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat, gerak.